Hai anak-anakku semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Ibu, bersama Bu Nunung, masih tetap di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kali ini bertemu dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap masih di subtema 3 dan 4. Nah, subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan, sedangkan subtema 4-nya menjaga keselamatan di perjalanan. Yuk, kita sama-sama belajar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia kali ini adalah dengan mengamati percakapan dan dongeng, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Nah, yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Berikutnya, dengan mengamati contoh, siswa dapat menulis teks pendek dengan aturan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Kemudian, dengan penugasan juga, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Kita akan memulai dengan penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Nah, seperti kalian lihat di depan kalian, di sini ada percakapan, ya. Kemudian juga ada dongeng, ada teks bacaan, kemudian juga ada denah, ya, denah jalan, denah tempat tinggal, denah alamat, denah jalan, ya, di sini yang kalian lihat. Nah, jadi untuk penggunaan tanda baca dan huruf kapital itu ada di berbagai bacaan, baik itu berupa teks maupun berupa percakapan, juga denah, juga di dalam dongeng. Kalian tentunya akan harus, ya, bukan akan, menggunakan tanda baca, kemudian juga menggunakan huruf kapital. Di sana banyak, ya, tanda baca itu apa saja sih, Bu? Salah satunya adalah tanda titik, tanda koma, kemudian juga tanda petik, ya, atau tanda kutip, juga tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Nah, sedangkan huruf kapital itu adalah huruf atau huruf besar, ya. Di mana penggunaannya yang tepat? Di dalam apa penggunaannya yang tepat untuk huruf kapital ini? Begitupun dengan tanda bacanya. Ayo kita lanjutkan pelajarannya. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Di situ kalian akan mendapati penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, huruf kapital itu digunakan yang pertama, awal kalimat, dan yang kedua, nama orang, berikutnya adalah nama tempat. Itu kalian harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya. Kemudian tanda titik, nah, digunakan pada setiap akhir kalimat. Kemudian tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Nah, biasanya tanda titik ini juga suka dipakai di dalam kalimat berita atau di akhir kalimat yang tadi. Nah, anak-anak, perhatikan dengan baik, ya. Anak-anak, berikut kalian lihat, simaklah dengan baik. Nah, kapan sih tanda titik itu digunakan? Nah, yang nomor 1 di sana ada contoh. Udin dan ayah menghadiri pesta. Nah, di situ ada tanda titik, akhirnya itu kalimat berita
diakhiri dengan setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Di situ pun tidak lupa ada nama ya, Udin memakai huruf kapital. Dan Udin tanda U di sini yang huruf kapitalnya juga dipakai untuk sebagai awal kalimat ya. Nah, nomor 2. Rumah Udin berada di jalan W titik John titik. Nah, tanda titik ini digunakan pada nama singkatan nama orang ya. Kemudian juga di situ ada huruf kapitalnya, ada apa coba? Ada nama ya, kemudian awal kalimat juga sudah memakai huruf kapital. Nah, yang ketiga, sedangkan lokasi pesta, koma, ya itu berhenti sebentar artinya ya. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Nah, di sana selain penggunaan kata titik juga sama ada penggunaan huruf kapitalnya. Bagaimana? Sayang-sayangnya Ibu, sudah paham? Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah menjelaskan sama-sama dan belajar untuk penggunaan huruf kapital dan juga tanda titik ya. Nah, sekarang kita akan berikutnya belajar untuk penggunaan tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya itu bisa kalian lihat dari satu objek itu bisa dijadikan beberapa kalimat tanya ya, dengan menggunakan kata yang bisa menunjang untuk membuat kalimat tanya. Nah, coba kalian perhatikan di sana ada orang yang jatuh sepertinya ya dari motor. Nah, di sana kalian bisa mengawali dengan untuk membuat kalimat tanyanya dengan menggunakan kata tanya seperti siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, apa. Nah, itu semua adalah kata tanya sebagai penunjang kalimat tanya. Nah, di sini adalah yang sudah memakai kalimat tanya. Nah, coba kita mulai dengan siapa yang terjatuh pada gambar. Nah, di situ menggunakan kata tanyanya siapa. Kemudian menurutmu kapan ia terjatuh? Nah, kapan? Nah, itu kalimat tanyanya, kata tanyanya ya. Nah, kemudian apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, apa? Itu kata tanya. Kemudian bagaimana bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Nah, bagaimana? Kemudian di mana ia terjatuh? Kemudian menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Nah, itu sebagai contoh penggunaan kata tanya yang sudah dilengkapi dengan kalimat tanya dengan melihat satu objek, yaitu di sana ada temannya Udin yang jatuh. Siapa kira-kira? Edo ya kayaknya yang jatuh ya. Nah, tapi dalam kalimat tanya ini kalian jangan lupa ada tanda yang betul harus kalian pakai, yaitu tanda tanya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah ingatkan kan bahwa setiap kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Ya, itu jangan sampai dilupakan dan wajib dilakukan. Nah, sedangkan kata tanyanya itu bisa diawali dengan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Nah, itu bisa dipakai di awal kalimat, di pertengahan kalimat, atau di akhir kalimat. Bagaimana kalian nanti merangkai kalimat tanyanya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, coba perhatikan contoh susunan kalimat tanya di depan kalian ya. Di situ ada beberapa kata yang belum disusun dengan baik. Nanti kalian boleh mencobanya di buku tema di halaman 205 ya. Dan perlu kalian lihat di sana ada tanda tanya yang tidak boleh kalian lupakan, dan juga
kalian harus membubuhkan nanti tanda bacanya, baik itu huruf besar maupun titik dan komanya. Jadi kalian merangkai kalimatnya yang baik dan benar. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 3 dan 4 ya. Semoga yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami. Kalian jangan lupa menyimaknya harus dengan teliti, karena di akhir pertemuan kita nanti setelah pelajaran ini kalian akan mengisi kuisisnya. Ayo semangat, ayo semangat. Fokus yang baik ya, isi semua soalnya. Kalian harus belajar mengisi dengan berpikir cepat. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran Ibu dalam bahasa Indonesia. Terima kasih banyak kalian sudah bersama-sama dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.